anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kiranya menyertai saudara. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil, memilih, dan menetapkan seluruh warga HKBP menjadi mitra kerjanya di dunia ini. Dia ingin memakai kita untuk memberitakan Injil kerajaannya, sehingga dunia di mana kita berada menjadi tempat yang penuh shalom, yaitu hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, keadilan, dan kepenuhan hidup bagi semua. Di dalam bahasa Inggris disebut the fullness of life for all. Untuk itu, saya mengajak seluruh warga dan pelayan di HKBP untuk taat dan setia pada panggilan mulia itu, dengan kemauan untuk membenahi diri dan memperlengkapi diri melalui program pemberdayaan pada tahun ini. Kita akan mampu bergerak bersama arak-arakan transformasi gereja dan menjadi pelaku firman untuk mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Bersama kita bisa melanjutkan estafet pelayanan seperti yang dengan ketaatan dan kesetiaan telah dilakukan oleh Ingwer Ludwig Nommensen dan para misionaris lain di Tanah Batak, juga oleh seluruh pemberita Injil dari kalangan orang Kristen Batak pada masa yang berbeda-beda. Dan juga kini saat kita bertarung menghadapi virus COVID-19 dan pada era internetisasi segala sesuatu. Menghadapi virus COVID-19, kita harus setia dan disiplin menggunakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan bersih, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi dan interaksi kita dengan yang lain. Transformasi adalah milik kita dan kebutuhan kita bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjawab tantangan pelayanan di era digital revolusi industri 4.0. Mungkin selama ini kita banyak mendengar kritikan, cibiran, ungkapan kekecewaan, bahkan mungkin tangisan atas performance pelayanan HKBP. Kita tidak perlu menyangkal atau membela diri. Tetapi marilah kita menerimanya sebagai pil pahit dan cambuk untuk mendorong kita untuk berbenah dan memperlengkapi diri. Dengan demikian, kita akan bergerak semakin fasih, gesit, dan terampil memberikan pelayanan terbaik sesuai bidang dan talenta kita masing-masing. Bersama kita bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kini saatnya warga dan pelayan HKBP untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, yakni pribadi yang rendah hati dan ramah, yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Setiap warga memiliki sesuatu untuk diberikan, dan setiap pelayan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Mari kita melayani dengan segenap hati. Marhobas sian nasaroha. Dengan demikian, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Ada ungkapan yang mengatakan, HKBP is a singing church. HKBP adalah gereja yang bernyanyi, menyanyikan pujian dan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Dan pada waktu yang sama, HKBP adalah gereja yang bersaksi, menyaksikan kabar kesukaan, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amanat agung Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan Huria Kristen Batak Protestan adalah pelayanan yang holistik. Kita melayani dengan mulut, dengan tangan, dan dengan kaki. Jika Huria Kristen Batak Protestan ingin menjadi berkat, maka kehadiran kita harus benar-benar dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kurang beruntung, yang miskin, hina, dina, yang lemah, sakit, dan terpenjara. Merekalah saudara yang dikatakan Yesus pada saat penghakiman. Apa yang kamu perbuat kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Mari kita nyatakan api pelayanan diakonia Huria Kristen Batak Protestan demi kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita bagi dunia ini. Mari saudaraku, semua warga dan pelayan HKBP memberikan pelayanan terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
1, 2. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Shalom, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mohon kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri karena prosesi akan dimulai. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerahnya sehingga kita umatnya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang hadir di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta seluruh saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Dengan topik minggu adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar senantiasa hidup dengan penuh sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menghidupkan kita dalam kasih karunia-Nya yang besar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menghidupkan kita dari kematian dan telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sebab dalam kematian oleh dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan daging yang jahat. Namun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, yang melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, dengan sukacita, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Bagimu Tuhan nyanyianku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Kau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tabegema titing nama ragam di Huriata Sedarion. Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu Letare 14 Maret 2021. Ibadah Minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 14 Maret 2021 adalah Minggu Letare. Artinya bersukacitalah marlas niroha mahamu. Ibadah dilaksanakan dua kali, yaitu pukul 9.30 WIB dan pukul 17 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Purnabakti Sentua, sehubungan telah memasuki usia pensiun,
purna bakti 65 tahun pada 22 Juli tahun 2020 yang lalu, maka hari ini pada ibadah Minggu pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara purna bakti bagi Inang Sintua Suster Marintan Lambok Sondang Sidalahi Boru Sitohang. Kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus sebagai penghargaan dan tanda kasih atas pelayanannya selama 13 tahun 6 bulan di Gereja HKBP Kernolong dan di WIK 7 Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat. Cara pelaksanaannya adalah sesuai agenda HKBP dan dengan menerapkan protokol kesehatan khusus. Baptisan kudus yaitu menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, sarung tangan, dan air mineral dalam kemasan yang terpisah antara anak-anak yang dibaptis. Peserta baptis adalah: pertama, Gwyneth Sapina Rugun Victoria Silahi dari WIK 7. 2. Mauren Detisia Andriela Surbakti dari WIK 6. 3. Parsia Silonia Panggabean Putri dari WIK 6. 4. Levin Benedict Nedes Situmorang Putra dari WIK 6. Kelima, Yeskiel Alberto Hutapea Putra dari WIK 3. 6. Caleb Christian Hutagalung Putra dari WIK 11. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Pertangyangan WIK. Gereja kita akan mulai melaksanakan pertangyangan WIK pada 1. Hari Selasa 16 Maret 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan ibadah umum dan rumah warga jemaat. Cara pelaksanaan tatap muka dan live streaming dengan menerapkan protokol kesehatan. Pesertanya WIK 1, 2, 3, 4, dan WIK 5. Kedua pada hari Rabu 17 Maret 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan ibadah umum dan rumah warga jemaat. Cara pelaksanaan tatap muka dan live streaming dengan menerapkan protokol kesehatan. Pesertanya WIK 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Belajar studi khusus atau intensif. Belajar studi khusus intensif hari ini dilaksanakan pada pukul 11 WIB dan merupakan sesi terakhir sebelum peneguhan CD. Demikian diberitahukan. Peneguhan CD kelas khusus atau kelas intensif. Gereja kita akan melayankan peneguhan CD bagi 4 orang peserta kelas khusus intensif pada hari Minggu 21 Maret 2021, waktu pukul 17 WIB. Pesertanya: 1. Tarida B. Clinton Panjaitan. 2. Sri Rahayu. 3. Asima Boru Situmorang. 4. Heni. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat yang baru telah diterima menjadi warga jemaat yang baru di WIK 2, WIK 11 Perserahan, yaitu Amang Sumuang Parasian Situmorang dan Inang Dien Veronica Borusi Hombing, alamat Jalan SD Impres nomor 40, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur. Pindah dari HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21, Banten. Berita pernikahan. Warta pertama. Pada hari Sabtu 13 Maret 2021, di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta telah dilaksanakan acara perjanjian nikah partupolon antara saudara
Kevin Douglas Torang Silitonga, putra keluarga Amang Sintua Hotben Benhard Charleston Silitonga, Inang Nursiti Boru Sirait, warga jemaat WIK 10 Depkes Perhubungan HKBP Kernolong. Alamat Jalan Percetakan Negara 2, Jakarta Pusat. Dengan tunangannya, Saudari Judith Lasma Putri Boru Siregar, putri keluarga Amang Horas Siregar, dan Inang Dinar Melva Nurmala Boru Huta Barat, warga jemaat WIK 3 Sentiong Kawi-Kawi HKBP Kernolong. Alamat Jalan Keramat Raya nomor 71A, Jakarta Pusat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Bunga altar hari ini dari keluarga Amang Sintua Hotben Benhard Charleston Silitonga, Inang Nursiti Boru Sirait, dan keluarga Amang Horas Siregar, Inang Dinar Melpa Nurmala Boru Huta Barat, sebagai ucapan syukur atas acara perjanjian nikah putra dan putri mereka. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, yang pertama, Indah Francisca Marhasurungan Boru Simatupang Naposo Bulung, putri dari Amang Bangun Parningotan Simatupang almarhum. Inang Maria Boru Sinurat, dari WIK 2 dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini ruang D. Napaduahon Amang Toruson Simanungkalit, dari WIK 7 dirawat di ruang Mawar Rumah Sakit PGI Cikini. Nomor 2, nomor tolu sahat Rodi nomor 25. Nah, dirawat di rumah bisa kita bawa di dalam doa. Berita tambahan, pembekalan bendahara jemaat dan bendahara resort dengan narasumber Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekjen HKBP, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tata ibadah kita dan warta jemaat ini dapat kita baca melalui WhatsApp WIK dan melalui QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Aduh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara kekasih, minggu ini adalah Minggu Letare, maknanya bersukacitalah. Karena itu saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengatakan Letare, biarlah Bapak Ibu baik yang di gedung gereja dan di rumah menyambut juga dengan terjemahannya bersukacitalah. Baik Bapak Ibu, Letare. Letare. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu di mana kita diajak untuk bersukacita, dan yang sulit bersukacita simaklah dengan baik firman Tuhan pada hari ini. Saya akan baca dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu senangnya kita di masa Minggu Pasion menjelang puncak peringatan penderitaan Yesus, tetapi kita diajak untuk bersukacita. Dan sukacita itu, saudara-saudara, ya, intinya adalah memberitahukan bahwa oleh kasih karunia Allah kita dihidupkan. Kasih karunia yang menghidupkan. Saudara-saudara, ini akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Ya, kalau kita manusia biasanya hanya bisa menghidupkan yang setengah mati. Benar Bapak Ibu Saudara? Kan sering kita dengar, wah setengah mati mengerjakannya katanya kan. Waduh, aku sampai setengah mati nih.
katanya, oh iya syukurlah bisa dihidupkan lagi. Dan karena itu hidup sampai sekarang. Tapi saudara-saudara, kalau sampai menghidupkan yang mati memang bukan tugas kita. Menghidupkan yang mati itu adalah anugerah Tuhan semata. Tapi saudara-saudaraku, ini juga perlu ya. Kalau tadi saya mengatakan kita hanya bisa menghidupkan yang setengah mati, itu diri kita mungkin. Jangan pernah berpikir untuk mematikan orang lain. Karena itu saudara-saudara, bersyukurlah, bersukacitalah, karena hari ini kepada kita diingatkan ada yang bisa menghidupkan yang mati. Sebab di sekitar kita, bahkan mungkin kita juga saudara-saudaraku sedang berada dalam kematian. Tapi harus segera dicatat, kematiannya tentu bukan kematian secara fisik biologis. Kematiannya adalah kematian secara rohani. Paulus begitu gamblangnya memberitahukan di sini bahwa ada banyak orang yang sedang mati, dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Sebab di antara kita atau di tengah-tengah kita ada banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan hukum Tuhan. Ada orang yang berdosa, bahkan ada yang senang untuk berdosa. Ada yang mencipta dosa senantiasa saudara-saudaraku di sekitar kita. Disebutkan ada yang hidup di dalam jalan dunia, nafsu, daging. Ada yang menaati penguasa angkasa, efeknya lalu dia akan mendurhaka, menentang Tuhan, menentang tatanan yang sudah baik, menghancurkan atau merusak yang sudah baik. Saudara-saudaraku, hal-hal seperti ini Paulus mengatakan secara rohani dia adalah orang yang mati. Saudaraku, kiranya bukan kita ini. Saudaraku, perhatikan di sekitar kita pasti ada yang seperti ini. Ada yang senang dengan dosa, ada yang senang hanya mengikut jalan dunia ini, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu daging. Perhatikan juga ada banyak orang yang taat kepada kuasa-kuasa kegelapan. Dengan sengaja Bapak Ibu Saudara menduakan Tuhan, sepertinya Tuhan kita itu tidak punya kuasa, lalu mencari kekuatan yang lain. Saudaraku, jika ada orang mengatakan ada mayat hidup katanya, barangkali merekalah itu yang disebut mayat hidup. Mayat yang dimaksud secara rohani sudah mati, lalu hidup yang dimaksud adalah secara fisik dia masih hidup. Tetapi saudara-saudaraku, Paulus bercerita di sini tentang pengalamannya. Ya, jangan terlalu cemas. Jangan terus berpikir bahwa itu tidak ada jalan keluar. Kami dulu seperti itu. Aku dan bersama teman-temanku juga seperti itu dulu. Dalam kematian itu, dalam keberdosaan itu. Tetapi sungguh ada sesuatu rahmat, ada kasih yang sangat besar yang dapat menghidupkan aku, dan bukan hanya aku tetapi juga siapa yang mau. Dan kasih atau rahmat yang besar yang Paulus katakan itu, saudara-saudaraku, kita hafal semua apa yang pernah diproklamirkan oleh Allah melalui Yohanes. Ketika merayakan Natal pasti ayat ini muncul, saudara-saudaraku. Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin Bapak Ibu akan hafal dengan ayat ini. Karena itu mari kita lafalkan
untuk mengingatkan kita kembali akan kasih atau rahmat Tuhan yang sangat besar, karena kita bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itulah rahmatnya yang besar itu, itulah kasih yang besar itu, maka dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, dalam Yesus disitulah pengampunan. Dalam Yesus, jika tadinya seharusnya sudah dimurkai, kata Paulus, tetapi di dalam Yesus sekarang saya tidak lagi dimurkai, tetapi saya diselamatkan. Kasih yang menghidupkan. Jika selama ini kehidupannya tercatat seperti apa yang tadi disebutkan oleh Paulus, hidup dalam keberdosaan, bergelimang dengan hal-hal yang maksiat, tapi saudara-saudara jangan berputus asa sekarang. Ayo, di dalam Dia kamu akan dihidupkan, akan diselamatkan. Jika oleh karena dosa kamu sulit bersuka cita selama ini, dan memang itu yang membuat kita sulit untuk bersuka cita, karena ada kegelapan-kegelapan di dalam diri kita, ada kejahatan-kejahatan di dalam diri seseorang, sehingga wajahnya tidak pernah ceria, tidak pernah memberikan kecerahan. Tentunya ini perlu diperhatikan, ada mungkin sesuatu ikatan kegelapan dalam jiwanya. Tetapi sekarang dikatakan, kamu mau selamat, kamu mau bersuka cita, kamu mau bersuka ria, ya kuncinya datanglah kepada Dia yang penuh kasih, yang penuh rahmat itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu kamu akan diselamatkan, kamu akan memperoleh sukacita itu. Dan kamu tentunya juga bukan hanya memperolehnya di dunia ini, tetapi kelak kamu juga akan bersama-sama dengan Dia di surga. Saudaraku, bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini lagi, tetapi sampai ke akhirat nanti kita akan tetap hidup. Dan itu dimulai dari sekarang, saudaraku. Tidak ada hidup kekal yang dimulai pada masa kekal nanti, tetapi itu dimulai ketika saya memutuskan untuk tetap setia di dalam Kristus sebagai anugerah rahmat daripada Allah itu. Saudara, jelas dikatakan, ini bukan pekerjaanmu, ini bukan usahamu, tetapi ini adalah rahmat atau anugerah semata, kata Martin Luther, dan itu diterima oleh iman kita. Juga Martin Luther berkata, sola fide, bukan karena pekerjaanku, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kekuatan kita. Dan oleh karenanya tidak boleh seseorang bermegah diri mengatakan, oh karena aku melakukan ini. Hati-hati saudara-saudaraku, di sekitar kita ada ajaran-ajaran yang mau mempengaruhi kita. Ada yang mengatakan karena kerja keras kita lah maka kita akan memperoleh surga. Ada juga itu, oh itu karena kerjasama antara pekerjaan kita. Ya, ada memang anugerah, tapi saya juga harus melakukan yang baik ini supaya itu bekerja sama, lalu saya bisa selamat. Saudaraku, tidak seperti itu kata Tuhan. Murni, penuh. Aku yang memberikan anugerah kepadamu, aku akan mengambilmu, menyelamatkanmu. Tapi mau enggak menerimanya dengan imanmu? Itu penyerahan diri yang total, saudara-saudaraku. Tapi memang harus kita catat segera, siapa yang sudah menerimanya dengan kerendahan hatinya, tentunya dia akan berbuah buah-buah yang baik, saudara-saudara.
Oleh karenanya perbuatan baik bukan untuk meraih surga. Perbuatan baik itu adalah sebagai buah daripada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan untuk itulah saudara-saudaraku juga kita memahami arti baptisan dengan baik. Sejak kapankah saya masuk di dalam penyelamatan Tuhan Yesus itu? Ketika saya dibaptis, saya dimasukkan dalam kematiannya, tapi sekaligus dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus. Di situ saya menerimanya. Datang lagi orang berkata, ini anak-anak ada 6 orang ini. Firman Tuhan berkata, siapa yang dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Anak-anak ini sudah percaya enggak? Dan ini sering oleh saudara-saudara kita yang lain membuat sepertinya ragu-ragu dengan baptisan yang diterimanya. Waktu kamu anak-anak kamu dibaptis, mana mengerti kamu, iman kamu kan belum ada. Sekarang setelah kamu dewasa, kamu sudah belajar, kamu sudah tahu, sekaranglah kamu dibaptis. Lalu ada bermain-main dengan baptisan. Sudah diterima baptisan masa kanak-kanak, karena dipengaruhi oleh orang lain lagi, lalu dibaptis lagi dia. Lalu pertanyaannya, dia dibaptis kemana ya? Dibaptis ke dalam nama siapa? Kalau tetap dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan sudah. Waktu kanak-kanaknya, ya sudah. Kalau sudah, kenapa bermain-main lagi? Hati-hati dengan apa yang Paulus katakan, anugerah Tuhan itu besar sekali. Dan ketika kita dalam keberdosaan memang anugerahnya besar, tetapi kita akan mengulang keberdosaan supaya anugerah Tuhan muncul dalam Roma 6, saudara-saudaraku. Tidak, kata Paulus, sekali-sekali tidak. Tapi bagaimana? Ya taatilah dengan baik. Saudaraku, singkat, ini ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, mana satu lagi? Ya, bapak yang tunjuk tangan, ibunya sedang bawa si bayi. Tapi maksud saya juga si bapak gitu ya, sudah paham bayi yang mereka bawa, anak-anak yang mereka bawa sudah beriman. Bagaimana dengan bapak? Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Sudahkah kita memahami bahwa bayi yang kecil, bahkan janin saudara, sudah beriman? Jika belum, tolong dicatat 3 ayat ini ya, nanti baca dengan baik ya. Kalau ada yang pengen bertanya lebih dalam, kita bisa diskusi mungkin melalui Jabri ya. Dalam Yeremia 1 ayat 5, Tuhan berkata bahwa dalam janin pun aku sudah campur tangan, sudah memilih engkau, katanya kepada Yeremia yang masih baik. Kemudian dalam Mazmur 71 ayat 6, pemazmur berkata, dalam kandungan pun aku sudah bertopang kepadamu. Bertopang itu artinya bersandar, saudara, tapi tentunya bersandar bukan secara fisik di situ. Bukankah iman itu adalah kemauan kita bersandar kepada Tuhan? Tapi satu lagi dari Lukas 1, saudara-saudara, di ayat 39 dan berikutnya, ada 2 ibu yang sedang mengandung, bertemu. Kandungan yang pertama sudah 6 bulan, yang satu lagi masih baru. Yang datang berkunjung adalah ibu muda yang datang, dan kandungannya masih muda. Kandungan yang pertama di ibu yang tua adalah Yohanes Pembaptis. Kandungan di ibu kedua masih muda, yaitu Yesus. Ketika bertemu, Maria menyampaikan salam, tapi di saat salam itu tiba, bayi atau janin dalam kandungan Elizabeth melonjak kegerangan, dan Maria dan Elisa berkata bahwa anak yang dalam kandunganku melonjak kegerangan. Janin bisa merespon kedatangan Tuhan Yesus yang masih janin. Berarti saudaraku, dalam kandungan pun, kandungan seorang ibu yang beriman, dalam keluarga yang beriman kepada Tuhan kita, sudah ada
respons, sudah ada kemauan untuk bertopang, dan Tuhan berkata, memang aku campur tangan di dalamnya. Karena itu saudaraku, jangan ragu-ragu menjawab bahwa anak-anak sudah punya iman. Hanya sedikit beda imannya dengan iman kita yang dewasa. Kita sudah berumuskan, sudah bisa mengatakan, aku percaya. Ya, aku tahu Tuhan itu Trinitas, aku tahu Tuhan itu penuh kasih. Anak-anak memang belum bisa memberi seperti itu. Karena itulah ketika dibaptis Bapak Ibu Saudara, orang tuanya makakung, sengaja bahasa Batak ini saya pakai supaya Bapak Ibu ingat istilah-istilah yang kita pakai. Makakung, Bapak Ibu ini sudah tahu arti makakung, menjaminkan iman mereka untuk anaknya, dan mereka mau mendidik, membimbing sampai nanti mereka sidi. Disitulah mereka meluasian pakakungi, ya, lepas dari penjaminan, saudara-saudara. Atau bahasa yang lain memang tidak langsung seperti itu, mereka nanti akan mengaku imannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang lagi sidi sekarang juga, baptisan tidak lepas dari katekisasi sidi, baptisan tidak lepas dari sidi. Sebab nanti ketika mereka sidi akan ada pelepasan, ya, ada pelepasan dari orang tuanya, anak-anaknya dilepaskan dari penjaminan iman. Saudaraku, jika sudah dibaptis, dia sudah berada di dalam anugerah Tuhan, keselamatan, dan dia menjadi warga kerajaan Allah, sama seperti kita semua. Dan bagi orang-orang yang dewasa belum dibaptis, karena belum beriman selama ini, jika berkenan, jika mau, gereja kita juga tetap menerima melalui pelayanan pengajaran, dan nanti diteruskan dengan pembaptisan. Sebab keselamatan yang dari Tuhan kita itu bukan hanya untuk dunia ini, tetapi itu untuk surga. Dan oleh karena penyelamatan itu kita sudah berada dalam hidup yang baru, tentunya kita akan bersuka cita senantiasa. Dan itulah yang mau terus yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, atau mungkin di rumah kita juga. Saudaraku, seorang ibu ada di depan kita. Beliau adalah pemimpin kita. Beliau adalah sintua kita yang selama ini melayani kita. Tapi hari ini beliau akan memasuki purna bakti. Sudah masuk dalam usia 65 tahun bahkan lebih. Dan kita senang sekali kalau bisa melakukan tugas kita dengan baik. Teman-temanku para penerima tahbisan 65 tahun, itu tentunya kebanggaan bagi kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan tentunya saudara-saudaraku, seperti diingatkan dalam amplop ini. Ada amplop ini ya masing-masing? Ada ya? Ayo kita baca dulu bersama-sama Bapak Ibu, ya, karena ini adalah firman Tuhan. Kita bersama-sama baca Ibrani 13 ayat 7a. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya, kita harus hormat kepada pemimpin-pemimpin kita yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati inang baru si Tuhan memasuki purna bakti, dan memberkati kita semua warga yang pernah dilayaninya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Tuhan kami yang penuh anugerah, penuh kasih, yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami kehidupan, bahkan yang mati pun secara rohani Engkau hidupkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu bangganya kami Tuhan, dan oleh karena keselamatan itu tentunya kami termotivasi senantiasa hidup dalam keceriaan, dalam sukacita, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi tentunya juga untuk saudara-saudara di sekitar kami. Kami akan mengajak, kami akan ikut serta memberitakan keselamatan supaya mereka ikut serta ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang membawa anak-anaknya ke pembaptisan. Berkati mereka dan kuatkan Bapa untuk membimbing anak-anaknya bertumbuh dengan baik secara fisik dan rohani. Biarlah anak-anak mereka juga sebagaimana kami pahami dan imani bahwa ketika menerima baptisan kudus mereka menjadi warga kerajaan Allah dan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Inang Sintua Boru Sitohang selama ini. Biarlah apa yang telah diajarkan, dilayankan, bekerja, berkembang, dan boleh kami teruskan di tengah-tengah pelayanan di Jemaat AKBP Kernolong ini. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit karena tubuh mereka lemah, ada penyakit. Tuhan, Engkau yang mengenal kami secara sempurna. Engkau yang tahu apa yang sedang terganggu dalam fisik kami masing-masing. Karenanya kami serahkan mereka ke tangan-Mu Bapa. Biarlah atas pemeliharaanmu, atas berkat-Mu, melalui istirahat, melalui makanan, melalui obat, bahkan melalui saran daripada medis, mereka memperoleh kesembuhan. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Tuhan, karena Engkau yang mempunyai waktu, memberikan kepada masing-masing saudara-saudara kami hitungan tahun baik dalam kelahiran dan juga keluarga. Biarlah itu menyemangati saudara-saudara kami untuk terus teguh beriman, berpengharapan kepada Tuhan dalam menjalani hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua aktivitas kami ke depan selama seminggu ini. Berkati, lindungi kami melakukannya dengan baik Bapa. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat kita bernyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua yang khusus. Yesuslah
selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Di tangan-Mu ya Tuhanku, sudah ada namaku. Bukan bangun dan namamu selama ada nafasku. Bukan milikku. Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Aku bukan memilikiku, Yesuslah pemiliknya. Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Bukan aku, tapi Yesus memiliki diriku. Seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah sakramen baptisan kudus. Kami minta kepada Bapak Ibu yang membawa anak untuk menerima baptisan kudus hari ini, berdiri di tempat, dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 146 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Ya
yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk mereka dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Sekarang Bapak Ibu, ikrarkanlah iman kepercayaan kita bersama-sama. Dimulai. Aku percaya Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengkehendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah. Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkan mereka dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan melalui baptisan kudus.
Bacanya Gwyneth ya. Gwyneth. Rebas. Ya Gwyneth Safina Rugun Victoria Silalahi, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan memeliharakan engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Dia pintar main HP. Maureen bacanya. Maureen M ya. Ya Maureen Detisia Adriela Surbakti, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau ketika engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Farsia. Ya Farsia Silonia Panggabean, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau ketika engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kasih ya. Levin Benedict. Ya Levin Benedict Nedes Situmorang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau ketika engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tanda sehat, gogo tangis. Ke sini, Yehezkiel Alberto. Ya Yehezkiel Alberto Hutapea, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau ketika engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin.
Kaleb Christian. Ya Kaleb Christian Hutagalung, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau ketika engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang telah membawa anak dibaptis supaya berdiri di tempat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 145 ayat yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Aku sungguh bahagia karena pembaptisanku. Kejahatan serta dosa jauh dari hatiku. Siapa yang mengenal harta yang terindah dan berharga selain hidup bahagia sampai Noeng sahat mahita tu nanaing paborhaton masa pensiun inang situa suster maritan Lambok sondang silalahi buru sitohang taparadi maideta sian nomor 225 di ayat 2 non Roma 7 inang situana pensiun.
aturan ni Huria Kristen Batak Protestan di Ponggol Paunopon bidu 25 ayat 6 butir 6 nama dok pasiudo sahalak situa molodung marumur 65 tahun alai hokdo tohonan hasituona jala pasahatoma surak ketetapan patsiunna hobar tusi tadi gema surak ketetapan patsiun ni inang situa suster marital labok sodang silalahi boru sitohang jinahahon ni amang sekretaris Huriata. Surat keputusan nomor 014 garis miring D8 Romawi garis miring F1 garis miring H1 garis miring 3 Romawi garis miring 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jakarta membaca tata dasar dan tata laksana HKBP pasal 25 butir 6.6 menimbang perlunya masa pensiun bagi majelis tahbisan di HKBP, memperhatikan keputusan sermon majelis HKBP Kernolong Kamis 18 Februari 2021 memutuskan nama Situa Marintan Labok Sonang Boru Sitohang, tempat dan tanggal lahir pematang siantar 22 Juli 1955, tempat dan tanggal penahbisan sebagai Sintua di HKBP Kernolong Resort Jakarta 30 September 2007, masa pelayanan 13 tahun 6 bulan. Alamat Jalan Kuitang Timur nomor 21, Bungur, Jakarta Pusat. Wilayah pelayanan Week 7, Tanah Tinggi, Tangsi, Penggorengan. Pelayanan di jemaat. Yang pertama 2008 hingga 2010 sebagai anggota seksi kesehatan Dewan Diakonia. Kedua, tahun 2010 hingga tahun 2012, Ketua Seksi Kesehatan Dewan Diakonia. Ketiga, tahun 2014, sebagai Ketua Seksi Aksi Sosial, Panitia Pesta Huria dan Perayaan Ulang Tahun ke-95 HKBP Kernolong. Keempat, 19 Juli 2012 hingga 24 Juli 2016 sebagai Ketua Dewan Diakonia. Kelima, 24 Juli 2016 hingga 5 Juli 2020 sebagai Ketua Dewan Diakonia untuk periode kedua. Keenam, tahun 2015 sebagai Ketua Umum Panitia Pesta Huria dan Perayaan Ulang Tahun HKBP Kernolong ke-96. Ketujuh, tahun 2017 Ketua Umum Panitia Pesta Huria atau Prajubileum Perayaan Ulang Tahun HKBP Kernolong ke-98. Kedelapan, tahun 2019 Ketua Bakti Sosial HKBP Kernolong. Ke-9, tahun 2019 Ketua Panitia Perayaan Natal Gabungan Seksi-Seksi. Ke-10, di tahun 2019 anggota Persekutuan Diakonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dipensiunkan dari keanggotaannya sebagai Majelis HKBP Kernolong sejak hari ini, Minggu Letare 14 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menerima penghargaan dari HKBP Kernolong sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tahbisan kepenatuan atau hasituan tetap melekat pada dirinya sesuai tata dasar dan tata laksana dan Ruhut Parmahanion Dohot Paming Sangon HKBP.
Demikianlah surat keputusan ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali jika di kemudian hari ternyata ada kesalahan atau kesilapan pada waktu mengeluarkannya. Selanjutnya, atas nama warga jemaat dan Majelis HKBP Kernolong, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya selama ini. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2021. Pendeta HKBP Resort Jakarta, Pendeta Robert S. Pandiangan, Master of Theology, ditandatangani dan dicap. Hamu inang situanani, mangasahon asini rohani Tuhan Debata Ama ni Tuhan Yesus Kristus, doto di Purbadia, kupaborhat hamima kamu mamongoti partikian pensiun. Saya diramoti jala di lehot debatama di hamu hakipason doho lasni roha songonima di saluhut keluarga. Amin. Mertang yang mahita Ali Tuhan Jahuba mauliate marohanami di asini roham natutong mamasu-masu dot mangaramoti nasa parhubas dot sudi ruas ni huriam uhamalati hok kami maasini roham nang mangaramoti dot nang marguguihon na posom inang situa suster marita labok sodang silalagi boru sitohang buy na sida mangula sahat rodi na pasiun upang ido kami maasini roham mangaramoti na sida dot keluarga di damadalani ulaw na sida siganupari doho di akka persauran nasida pasu-pasu masaluhu pakkobasyon nasida bagai sangat di guarmu jala gabelas ni roha di kami kuriam saya jalo matang yang nami di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sebelum minang hamu akka dongan sahuria nunga tapaborhat na poso ni Tuhani mamongoti masa pensiun sian ha parhaladu onna tadok mamauliate disudi pakkobasyon nasida nasalilingon asa merperbui bahen khasangapun di goarni Tuhata jala tatangyak kemanasida dohot keluarga asa totong di bagasan pangaramution ni Tuhani. Amin. Noaing pertikian pasahato cenderamata siap kuriata. Menghadap Tuhan. Cakep kali nang pakai itu. Kiri kanan. Cakep kali inang pakai itu. Tempel buku bilangnya. Mari dimahita 540 tonu buni bikas ni holong ni Tuhatai dia. Bikas ni oh
Nuaing saat mahita tuna madok hata di Napurna Bakti inang situa boru sitohang nyonya silalahi na parjolo pasahapai na partikian madok kata tu inang aruan boru si payung siana mewakili wik pitu Roma hamu tujolo inang. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan ibadah dengan baik. Yang saya hormati Amang Pendeta RS Pandiangan MTH, yang saya hormati Amang Pendeta SP Nababan STH, juga Inang Bibel Pro, Melda Junita Borusinaga, serta seluruh parhalado dan jemaat yang hadir saat ini. Horas Madihita Sasudena. Seperti yang kita ketahui bersama lewat warta jemaat gereja HKBP Kernolong tadi, bahwa salah satu dari situa atau parhalado HKBP Kernolong telah memasuki masa purna bakti, yaitu Inang Sintua Marintan Lambok Sondang Silalahi Boru Sitohang dari Wik 7 Tanah Tinggi Tangsi Panggorengan. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepadamu Inang yang begitu baik melayani baik di gereja ini, bahkan berbagai jabatan di gereja ini, seperti yang disebutkan Amang Pendeta Pandiangan tadi, satu persatu mulai diangkat Inang Sintua tahun 2008 sampai purna bakti seperti ini dalam keadaan sehat. Saya Inang sebagai Wik 7 terkesan sekali melihat pelayananmu, begitu indah menurut saya, apalagi kita dalam rangka pertangyangan ketika jemaat itu atau ketika ruas itu belum hadir, begitu setianya kau Inang menelepon satu persatu sampai kita berkumpul bersama. Bahkan setiap selesai juga pertangyangan, kita selalu beramah tamah, bahkan memperdalam lagi atau tanya jawab lagi tentang firman Tuhan. Itulah yang paling berkesan bagi saya. Yang kedua, Inang telah memberikan tenaga, waktu, serta pemikiran tanpa kenal lelah demi kemajuan jemaat gereja ini, serta menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus lewat persekutuan yang dibangun melalui ibadah dan pertenggangan. Jadi harapan saya, walaupun Inang telah pensiun, tetaplah menjadi guru bagi kami, khususnya di wilayah Tanah Tinggi, karena Inang tahu persis seperti apa medan di wilayah kita di daerah Tanah Tinggi dan Tangsi Panggorengan. Dan saya harapkan kepada penerusnya pun nanti di sana Inang, kiranya tetaplah berbuat seperti apa yang telah Inang berikan di Tanah Tinggi Wik 7. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberi kesehatan, kekuatan kepada Inang, begitu juga dengan keluarga. Terima kasih atas pelayanannya. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata atau kelakuan kami Wik 7 yang telah menyakitkan hati Inang selama melayani, mohon
dimaafkan dari dalam hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mulia tema di inang aruan borusi payung. Saunari saat mapartikian madok kata tu na mewakili parhalado. Upa saat kami mapartikian tu amata si tua sabar menanti parulian si topul romah mama. Horas Napasanggapan Amang Pendeta R. Pandiangan sebagai Pendeta Resort AKBP Karnolong, Amang Pendeta SP Nababan, dan Inang Bifro Borusinaga, secara khusus teman saya Amang Inang Parhalado dan calon situa AKBP Karnolong. Saya di sini ditunjuk sebagai mewakili Parhalado memberi kata sambutan buat situana pensiun. Memang ini semacam tradisi di mana yang pensiun yang mengucapkan kata sambutan Parhalado yang akan pensiun. Kebetulan habis inang ini tahun ini saya pensiun. Jadi secara khusus saya ngomong ke Inang Silalai. Saya teringat lagi inang calon situa, bergumulan dia berat. Kenapa saya bilang itu? Saya takut sermon Parhalado. Kenapa saya bilang? Karena zamannya dulu, zaman saya itu, maaf kata bukan mengucilkan senior saya, memang galak-galak sama Inang. Terus saya duduk di mana? Dia bilang, duduklah di samping saya. Itu yang saya simak. Inang ini mau mencari informasi, mencari pandangan bagaimana supaya dia layak. Selama setahun saya bilang, Inang pindahlah ke rombongan Parhalado Ina. Nah, maksud saya di sini memang secara fisik Inang ini saya lihat susah rezeki ini melayani di Week 7 sebagai pelayan di Karnolong. Banyak mungkin bagi saya pribadi kata-kata saya yang kurang baik sama Inang. Saya secara pribadi mohon dimaafkan supaya jangan acara punah bakti Inang ini ada batu yang tersandung di antara kita berdua Inang. Karena Inang ini ada kalanya dia sebagai pemain saya. Jadi dia dulu anggap saya panggil itu aja lah, lebih dekat. Oke, saya bilang. Karena saya dekat dia itu sama Inang Silalai, dia suka sharing. Tiap ada sermon, tiap ada acara di gereja, itu bagaimana ini, itu bagaimana ini, saya arahkan. Inilah contoh bagi, maksud saya bukan kita menjadikan Parhalado yang lain. Inang ini mau kreatif, mau menanya, mau ada persoalan, dia diskusi dulu. Jadi selama pelayanan Inang di HKBP Karnolong, banyak udah bacakan Amang Pangaribuan tadi sebagai sekretaris, jenjang Inang sebagai pelayan di gereja Karnolong. Tadi udah katakan Amang Pendeta R. Pandiangan, situanya tidak pensiun Inang. Panggulan di Hurian ada pensiun, tapi hotdog situan di Inang di dia PAT Inang itu dah. Dan saya juga kepada anak-anak kami, lihat nama ya, jarang seorang situa melayani di gereja sampai pensiun 65 tahun. Di Karnolong ada berapa situa belum pensiun, ada 1 tahun mau pensiun udah dipanggil Tuhan. Alhamdulillah alamin. Jadi maksud saya juga belum tentu ini. Saya Oktober pensiun, tapi kapan saat saya dipanggil Tuhan saya siap. Itulah yang saya bilang. Memang susah. Amang pendeta juga yang pensiun banyak, belum waktunya pensiun telah dipanggil Tuhan. Yang penting kita sebagai pelayan Tuhan kerjakanlah dengan baik. Memang banyak rintangan seperti saya juga banyak rintangan di week saya, lagi zaman saya dulu
Tapi saya berserah sama Tuhan, sama juga Inang Silalai. Semoga di hari Pura Bakti Inang Silalai ada lilin-lilin kecil di hati Inang, terutama di keluarga sebagai pelayan gereja. Begitu juga di Kernolong dan di Wik 7. Akhir kata, apabila ada kesalahan di teman-teman kami Perlado, di depan ini saya ucapkan mohon dimaafkan Inang Silalai. Begitu dulu kata sambutan dari saya. Oras. Adorak semangapu upasahat hamima surat penghargaan sian kantor distrikta na pinasahat ni presesta madok songonon preses Huria Kristen Batak Protestan distrik Walu. Maaf bahasa Indonesia saya baca, saya ulang. Surat penghargaan nomor sekian, Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Situa Marita Labok Sondang Sitohang yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Kernolong Resort Jakarta, lahir 22 Juli 1955, ditabiskan menjadi Sintua 30 September 2007, pensiun Sintua 14 Maret 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1, Jakarta 12 Maret 2021, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses Pendeta Bernard Manik, Master Teologi, tertanda tangan dan distempel. Sambil menunggu Inang Sintua Mangapo, mohon antri sebentar. Pernah suatu saat Amang Inang Sintua Ina di HKBP Kernolong itu, waktu kami jadi calon Sintua, 100% Sintua Ina adalah nama balu. Inilah sepertinya yang terakhir nama balu. Memang Inang Hasibuan itu zaman kami calon Sintua kan. Begitu kami masuk calon Sintua, 8 atau 9 orang Sintua nama balu, dan Inang inilah yang terakhir dari 8 atau 9 orang itu. Masa itu sungguh sangat mengharukan para Inang nama balu mengabdikan diri. Inang inilah yang terakhir dari gelombang itu. Memang ada Inang Hasibuan berikutnya yang seangkatan dengan kami. Maka kami berikan kesempatan kepada Inang yang kami cintai, yang kami sayangi, sebagian besar kami memanggil kakak. Silakan Inang memberikan hata pangapuan. Shalom. Lemes saya. Selamat hari Minggu di kita sudah. Selamat hari Minggu. No parsangati kami anak kadita kadianan doa Inang ati sedih. No parsangati kami amang pendeta nababan doa Tinang. No parsangati kami nang Bible Pro doa amang sude dongaku at parhalado nadong disor. Sungguh aku bersyukur mangidahamu sude doh nahuhaholongi hami nahuhaholongi sude nah hadir pada saat ini asa upatudu jebohiku emak Situa Suster Marintan Lambok Sondang Boru Sitohang Nyonya Silalahi molate me Tuhani pututuk musiatong. Pertama-tama
Saya mengucapkan terima kasih buat direspon Amang Pendeta Pandiangan untuk pada saat ini di tengah-tengah pandemi melakukan purna bakti. Yang seharusnya memang saya harus purna bakti tahun lalu, bulan Juli tahun 2020. Tapi inilah rupanya rencana Tuhan, bahwa di tengah-tengah pandemi harus dilakukan dengan sukacita berletare. Bersukacitalah, iso mau bersukacita, dang tangis biau. Ala nang adok-dokan ning majaho dak kuboto be. Hido. Jadi nau hawolong isude akka pungol lansia naswadong dison wilala adong beberapa, tapi banyakan di rumah. Hudok podo nama saya itu Amang Pendeta au purna bakti dang adong majalo lansia teh. Kasihan juga saya, tapi karena situasi pandemi ya sudah, tidak apalah. Karena nanti ada waktunya untuk saya dipindahkan ke lansia. Jadi memang di Dok Nakiningan au di Tahbison 30 September, jadi ingat 30 September tahun 2007. Memang selama ini pelayananku di gereja ini sungguh ada pahit dan ada manisnya, tapi banyakkan manis. Kalau pahitnya, kalau pulang malam hujan, itu serido hilala. Tapi untung ada tulangku yang bisa tempat nebeng pulang. Alana boy tarusa tu jabu, memang idona terutama. Moliate mai Tuhan isudei patupa do. Dan ngadong nasutar patupa, naso dileot Tuhan moloni pangido di bagasan hasitongan di bagasan lasni roha. Moliate mai Tuhan. Jadi di hamu Amang Pendeta berdua doa inang Bible Pro dang adong si dohonokku di atas nigijang moliate disude kerjasama natabain salelengon di dalam pelayanan di Huria Amang Pandiangan baru ini lengket banget perasaan saya, kok saya langsung pensiun. Tapi memang nanti ada waktunya untuk bisa kerjasama. Moliate mak inang dohot Amang Pendeta, biarlah semakin maju HKBP Kernolong. Saya lihat Amang giat banget untuk memajukan nanti 25 tahun seperti apa. Mudah-mudahan ini semua yang mendengar yang masih muda akan maju HKBP Kernolong. Moliate mai Tuhani, saya anggiat ma dipasu-pasu pelayanan ni Amang Pendeta do nang Bible Pro membimbing rat kerjasama do parhalado. Kalau ada kesalahan minta maaf. Dan tudong aku pe parhalado, aku memang agak cerewet ya, namanya juga perawat. Moloso ias merepek-repek, moloso itorilian yuran, gimana sih lama-lama banget. Nah, tapi dengan segala kerendahan hati, kebersamata, sudah boy merdala doh baik. Moliate ma dikerjasama tasalelengon di dalam pelayanan kita di diakonia, terutama karena situasi pandemi kemarin. Saya bersyukur dibantu banyak untuk keadaan kita untuk bansos dengan tim diakonia untuk bekerja sama. Sude akka jemaata boy talayani na adong na dibantu jemaata untuk memberikan sembako kepada semua jemaat di gereja HKBP Kernolong ini lewat Amang Simbolon. Iman na tapature moliate ma dikerja mas samata. Sude akka dong aku perhalado muladok pe kahurang aku kesalahaku pabenaku minta maaf. Tu hamu sude terutama tu akka jemaat na hadir doho na adong di Jabu saaton, terutama juga buat week 7 saya minta maaf akka kekurangan pembahenan perkataan yang tidak baik. Dan saya berterima kasih begitu respon di HKBP ini alana saya bagian dewan diakonia urusan bunga urusan dia doho di panitia sude hupangido inang boy do berpartisipasi itu terhatok dilian. Nah sana hupangido dah kiadong itolak. Memang itulah uloni susterin tanorai naraku berkat Tuhan itu cepat memberi. Moliate mai Tuhan, moliate mai jemaah sude. Nah selalu mengurupi akka sude untuk keperluan pelayanan di Huriata HKBP Kernolong. Semogalah ini tambah maju. Dihamu akka dong aku tim Dewan Diakonia. Terima kasih untuk kerjasama selama ini saya selalu dari sejak masuk selalu di Dewan Diakonia doh tim kesehatan. Karena situasi pandemi kita nggak bisa buka kesehatan
Terima kasih untuk tim dokter dan perawat. Terima kasih untuk tim Dewan Diakonia nah hadir dohna di rumah. Kita kerjasama selama ini dengan baik. Dan semoga semakin maju dan bangkit. Kalau adong pergumulan nah kurang denggan di dalam pelayanan nih, tapature tujuan kerjasama yang baiklah kita semua untuk melakukannya. Dan juga dalam kunjungan kasih yang kita lakukan kepada Punguan Ina, mulai ate mainang di Sikop, di Haret tahun di Punguan Ina, anak udah lansia semua, ayo kita berjalan 2 kali setahun itu dalam kunjungan rumah untuk melayani akan Amar Sahid. Saya di pasu-pasu Tuhat Tama, kita disude pelayanan di Huriaon, air kata dohonokku muladong nahurang nahaci rohan Amar Sahid nah ada tidak baik perkataanku, mohon diampuni. Tu sudah keluargaku, nah mungkin sonari ikut live streaming, silalahi doh si Tohang yang mendukung saya di dalam pelayanan selama saya bekerja aktif dalam pelayanan di gerejaon. Terima kasih. Dan juga adong deison edaku, biarlah Tuhan memberkati semuanya dan juga anak-anakku yang terus mendukung saya untuk dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan memberkati semua di dalam kehidupan kita. Yang saya hanya minta kita tetap bersama Yesus dan ingat, walaupun kita sudah vaksin, ingat protokol kesehatan, harus menjaga diri, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang kita ingat dan kita lakukan supaya situlah si corona jauh dari kita semua. Mulai tema di akhir kata biasana, molo purna bakti adong dunia mangani toru alai ala situasi pandemi. Adong de waktu na benot ta bulan depan, jadi di sima amangin nang kita makan bersama teh. Maaf tu sudah moloso adong binain acarai, tapi ada waktunya untuk kita makan bersama. Mulia tema kupasahatan itu kita sudah. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, kita bersyukur atas pelaksanaan Purna Bakti untuk Inang Sintua, demikian juga baptisan kudus tadi dan sambutan-sambutan yang tentunya mengingatkan kita akan pesan-pesan. Sekarang Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan kembali ke rumah. Seraya kita menyanyikan Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku diberi damai surgawi. Dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Amen. Letare. Letare. Mulai tema asa sudah kita jalan alai taatur ma langkah-langkahna perjolo jumar foto perhalado dusai marpoto no perhalado amanggo tamuinang tujolo ma napurna bakti dohot natar didi ijalang perhalado ma perjolo baru pehita udur ma lau pasaton ucapan selamat alai tetap mata jaga prokesna.